Sebelum duduk katakan kanan kiri. Mari kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Waktu opening bulan lalu saya selalu mengatakan waktu itu jalannya cepat. Siapa yang memang merasa waktu itu berjalan sangat cepat ya, boleh lambaikan tangan. Sekarang udah gak kerasa sudah di akhir Oktober. Saya merasakan waktu tahun 2024 ini setarikan napas. Rasanya barusan narik, waktu dilepas sudah mau akhir tahun. Ini sekarang sedang persiapan Natal semuanya. Kami bergerak menjadi satu gerakan yang sama. Pelayanan anak-anak menyiapkan Natal, pelayanan remaja, AOG, teen sampai youth menyiapkan persiapan Natal. Saya sama istri melihatnya seru yang melihatkan anak-anak prepare yang terbaik buat Tuhan, menyiapkan segala sesuatunya buat Tuhan. Di baliknya semuanya saya melihat nanti nama Tuhan yang ditinggikan. Katakan amin yang percaya. Saya ajak Bapak Ibu di dalam tema bulan Oktober itu adalah yang disampaikan sama Pastor Lipi minggu lalu. Dia mengatakan bahwa setiap tema di GMS setiap bulan selalu punya tema-tema khusus. Terutama di bulan Oktober ini temanya yaitu Alkitab adalah bulan kehidupan satu-satunya yang tiada duanya bagi orang percaya. Hari ini saya akan full bicara tentang firman tapi dari point of view yang berbeda-beda. Di ibadah 1 saya bicara firman itu sebagai pelita. Di situ saya jelaskan tentang bagaimana pelita itu dipecah, ada unsur-unsur yang berbeda yang akan membuat cahayanya itu radiusnya akan lebih lebar. Pelita itu bukan terang yang seperti ruangan ini begitu dikasih satu lampu, enggak, itu harus diusahakan. Bagaimana cara mengusahakan ada di ibadah 1. Lalu yang kedua saya mengatakan bahwa firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Nanti yang ketiga firman Tuhan sebagai makanan rohani. Yang keempat firman Tuhan memberikan pengharapan. Firman Tuhan itu ada kuasa loh. Kuasa yang membangkitkan sebuah pengharapan. Orang-orang yang hari ini yang merasa kehidupannya clueless, yang sudah ini dari keluarga baik-baik loh. Ini dari keluarga normal. Orang tuanya baik, semuanya baik. Generasi muda ada yang merasa gini, aku ini gak tahu mau apa. Aku ini gak tahu mau apa. Ini kejadian, ini terjadi. Makanya saya ajak Bapak Ibu sekalian, bangun mesbah, doa, mesbah dengan pembacaan Alkitab untuk menguatkan anak-anak juga, anak-anak remaja. Apa yang sedang mereka hadapi itu beda dengan apa yang sedang kita hadapi zaman dulu. Kalau zaman dulu kita harus berjuang secara ekonomi. Saya juga pernah melihat orang tua saya gimana memperjuangkan kami bisa sekolah, saya bisa mereka kerja banting tulang. Anak-anak zaman sekarang berbeda. Makanya bangun punya kualitas saat teduh bersama keluarga, yaitu mesbah keluarga ya. Lalu selain itu juga tanamkan anak-anak, berani untuk ditanamkan di sebuah gereja. Di GMS ada 2 pengembalaan buat youth dan teen, itu buat remaja usianya SMP 2 sampai kuliah. Itu akan dihandle di teen sampai youth. Lalu di usia anak-anak juga ada Bapak Ibu kalau datang ke gereja, ada Eagle Kid di sini namanya All Star. Itu bukan tempat daycare atau penitipan anak. Percayalah anak-anak Anda dibentuk karakternya, dibentuk pengenalan akan Tuhannya dari awal juga. Itu ada Eagle Kid. Di hari Sabtunya itu ada namanya Voltage. Usia dari 3 SD sampai ke SMP 2 itu ada pengembalaan mereka. Anak-anak kecil bisa nari-nari di depan sini. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. 2 minggu yang lalu Pastor Philip memberikan khusus praise the Lord waktu itu. Anak kecil itu diajak. Bukan diajaknya karena disuruh, tetapi kesadaran hati mereka. Mereka itu melakukan sujud di depannya Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka itu sekarang tahu artinya mengangkat tangan, mereka itu melompat-lompat, menari buat Tuhan. Semuanya dicatat di dalam Alkitab karena itu. Ekspresi semuanya, kita yang family atau umum, jangan sampai kalah ya. Secara kerohanian kita akan disalib dengan anak-anak kita. Kita ini saling berlomba menuju ke satu titik perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu akan kita sampaikan itu pada saat kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tuhan mengatakan,
kamu sudah melakukan hidupmu dengan yang terbaik. Kamu sudah selaras dengan rencanaku. Tuhan mengatakan, well done my son. Itu yang kita kejar. Saya percaya firman Tuhan itu harus menjadi pondasi yang kokoh. Setiap rumah itu harus punya pondasi yang kokoh. Kalau enggak, apalagi sekarang ada isu yang megatrust. Mulai turun isunya, enggak terlalu jadi isu. Tapi percaya segala sesuatu, rumah yang tetap kokoh berdiri itu biasanya pondasinya itu kuat. Bapak Ibu, seseorang yang kuat itu harus punya pondasi yang kuat. Pondasinya agama, feeling, perasaan. Percayalah hari ini jam segini saya happy, begitu saya 5 menit saya dapat WA tertentu, itu akan membuat hati saya itu dari kayak lantai 50 turun sampai ke lantai dasar. Ambles. Setiap lingkungan di sekitar kita itu. Makanya kita harus punya pondasi yang kuat. Yaitu Alkitab. Firman Tuhan. Yang Alkitab ini isinya adalah firman Tuhan dalamnya. Kelihatannya kuno ya. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ceritanya Alkitab ini. Gimana bisa menjadi sebuah buku ini. Luar biasa. Saya sempat dapat informasi. Saya mau cari validasinya juga. Katanya Alkitab ini sempat kitab yang dikumpulkan, jadi Esra itu mengumpulkan dan itu sempat hilang. Dan itu ditemukan di suatu tempat. Bukan seperti harta karun kayak film-film sebuah kota itu. Ditemukan di pasar. Ditemukan di pasar. Dan itu yang nulis mulai dari pangeran, nabi. Yang menulis Alkitab ini punya cerita. Seorang raja. Raja yang paling memiliki dunia, Salomo. Sampai raja yang punya hati, Tuhan mengatakan, God own heart, Daud. Semua nulis di sini hanya untuk satu. Kalau Anda membaca ini sumbernya itu cuma satu, Anda akan melihat. Juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Saya mendorong Bapak Ibu miliki buku fisik. Saya tahu zaman sekarang dipermudah namanya ada gadget. Saya sangat terbantu dengan gadget ini. Saya bayangkan, saya cerita, kalau dulu mau cari kata-kata kesembuhan aja harus ngeliati leksikon. Dibukain satu-satu, ini ada ayat di mana aja, gini. Sekarang hanya hitungan detik. Kesembuhan, muncul langsung kata-kata kesembuhan. Sangat diperbantu, tapi saya tetap sarankan harus punya buku fisik. Kenapa? Bisa disayang, bisa dibawa kemana-mana. Lalu kita kalau baca buku ini bisa fokus. Kalau WA, kalau di handphone muncul notification live shop. Muncul Shopee-nya. Wah, ini barusan baca ini. Nanti awis malam aja saya tak ikut live shop dulu di e-commerce. Set gitu. Nanti banyak distraction. Makanya kenapa kok buku ini tetap harus kita pegang, kita punya. Karena satu, ini adalah buku harian kita bersama Tuhan. Kita ngalami apapun, kita tulis di sini sama Tuhan. Amin. Saya akan bawakan dari sebuah firman yang sederhana. Rata-rata semua orang akan sudah tahu. Karena saya percaya firman Tuhan merupakan sumber kebenaran. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata dalam kitab suci. Tetapi ia adalah kebenaran yang sejati. Yang menyucikan dan memperlengkapi kita. Ini butuh. Ini ditegaskan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan kebenaran itu, firman-Mu adalah kebenaran. Ini relevan buat kita yang di Jawa Tengah. Karena ada makanan yang harus dimasukkan ke sebuah bumbu masak. Dan itu semakin lama semakin enak. Namanya tahu atau tempe bacem. Kita sebagai orang Kristen itu harus mau dibacem di dalam firman Tuhan. Karena dikatakan gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bukan di kebenaran atau apa. Tetapi dalam, harus masuk di dalam firman. Tahu bacem atau tempe bacem, saya bukan seorang yang jago kuliner, saya nggak pernah masak, saya juga. Tapi saya percaya kadang-kadang ada tahu bacem atau tempe bacem yang rasanya itu kurang strong, kurang kuat. Katanya yang menurut yang orang bisa masak itu terlalu cepat dientas, terlalu cepat diangkat. Saya berdoa hari ini
Inilah proses baceman yang pertama. Bumbu ini sedang disiapkan, Bapak Ibu saya masukkan, Bapak Ibu yang menentukan. Mau di dalam itu berapa lama. Keputusan pribadi lepas pribadi. Kenapa kok kebenaran? Waktu saya menyiapkan firman ini, kenapa kok kebenaran? Kenapa kok bukan kebaikan? Kenapa kok enggak kuduskanlah mereka dalam kebaikan? Karena firman-Mu adalah kebaikan. Ini bukan berarti baik itu salah loh ya. Oh, banyak orang Kristen gini, oh Tuhan mengajarkan saya benar. Saya enggak perlu jadi orang baik. Orang benar sudah pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Kita dari kata ini coba kita bedah, kebenaran sebagai prinsip kebaikan, kebenaran itu sebagai prinsip. Prinsip itu harus dipegang. Kebaikan itu prakteknya yang membedakan. Prinsip-prinsip kebenaran itu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari Allah dan firman-Nya. Sementara kebaikan itu adalah praktek nyata dalam kebaikan sehari-hari yang mencerminkan Kristus. Kebenaran menjadi dasar atau pedoman yang membentuk tindakan kebaikan. Jadi ini saling kolaborasi, korelasi. Tidak bisa dipisahkan keduanya. Tapi siang ini saya harus sampaikan. Tidak cukup aja menjadi orang baik. Karena baik belum tentu benar. Benar. Orang yang merasa sudah benar, saya ini sudah sesuai firman Tuhan. Semuanya saya sudah punya sesuai firman. Tetapi orang lain tidak bisa melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Maka kebenaran kita dipertanyakan. Kebenaran berfokus pada kehendak Allah. Sedangkan kebaikan pada kesejahteraan sesama. Kebenaran lebih berfokus pada mengikuti kehendak Allah dan menghidupi ajarannya. Sebaliknya kebaikan lebih berfokus pada bagaimana kita bertindak untuk memberikan manfaat dan menolong sesama. Dua-duanya boleh jalan sama. Tapi jangan sampai mengubah menolong sesama. Tetapi tidak membawa Kristus ke dalam mereka. Padahal kita tahu mereka tidak selamat. Hanya karena stop. Oh ya, terima kasih ya untuk kebaikannya. Tetapi kita tidak menyampaikan bahwa kehidupan mereka itu sedang di ujung ketidakselamatan atau di ujung maut. Tidak cukup sampai baik, karena baik pun kadang-kadang ada glory yang gak sengaja kita curi daripada Tuhan. Kita harus bisa mengembalikan melalui kebenaran juga. Karena di situ ujungnya Tuhan yang dimuliakan. Secara keseluruhan kebenaran dan kebaikan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Kebenaran itu memberikan arahan prinsip. Sedangkan kebaikan itu wujud nyata kebenaran dalam tindakan. Seperti yang Yesus ajarkan, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan kebaikan. Sebagai kesaksian iman di hadapan dunia. Ayat 17, pasal 17, Yohanes 17, pasal 17 ini menarik. Tuhan mengatakan, ini perikopnya tentang Tuhan Yesus. Terkenalnya adalah doa iman. Imam. Tuhan Yesus itu waktu mendoakan ini adalah mendoakan murid-muridnya. Dan kitalah, siapa yang murid-murid Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Inilah doanya Tuhan. Nanti pulang dari sini, baca secara perikop lengkapnya. Bagaimana doa Tuhan buat kita. Doa Tuhan itu mendoakan kita semua. Dan dalam doanya kepada Bapaknya memohon agar setiap daripada muridnya disucikan dalam kebenaran. Itu berarti Tuhan tidak hanya mengajarkan apa yang benar. Tetapi juga memiliki kuasa untuk menyucikan hati kita, memurnikan pikiran kita, dan membentuk karakter kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Siang hari ini, saya rindunya apa? Dari jemaat GMS Solo. Itu bukan hanya menjadi orang baik. Tetapi orang yang punya prinsip-prinsip kebenaran. Dan juga kalau sudah berpegangnya punya prinsip kebenaran dan melalui pembacaan firman. Adalah mengenal Kristus secara pribadi. Percuma kita mengetahui seluruh Alkitab ini. Mau dari Kejadian sampai Wahyu. Hafal sampai titik komanya.
Tetapi kalau nggak kenal Tuhan, percuma. Tapi di sisi yang satu, saya katakan, kita mengatakan kita mengenal Kristus, tetapi tidak pernah membaca firman-Nya. Mengenal dari mana? Tadi di ibadah 1 saya sempat cerita di akhirnya. Kerinduan jemaat GMS Solo. Punya saat teduh pribadi dengan Tuhan yang kuat. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan liturgi, bukan agamawi. Tetapi engkau mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Secara pribadi, saya sempat saya sendiri pernah masuk suatu fase menganggap bahwa segala sesuatunya itu liturgi kepada Tuhan. Kaku, apa-apanya kaku gitu. Tapi Tuhan membentuk saya menjadi lebih luas di saat-saat teduh. Saat teduh saya itu simpel, kadang-kadang bisa jalan. Tapi bukan jalan sambil bekerja ya. Sambil ngerjain apa gitu, saat itu namanya bukan saat teduh, itu sambilan. Tapi gini, saat teduh seseorang itu punya gayanya masing-masing. Saya tipenya yaitu jalan sambil merenungkan, sambil doa. Kadang-kadang saya itu pernah tanya gini, hari ini misalnya saya gagal gitu. Ada sesuatu dalam kehidupan saya hari itu saya merasa gagal gitu. Saya datang pada Tuhan tuh gini, Tuhan, saya ini anakmu ini kok hari ini lagi melakukan hal yang bodoh ya. Maafkan ya Tuhan, kok bisa saya itu melakukan itu, kok bisa ya. Percaya satu hal, Bapak kita itu Bapak yang baik. Saya tuh kayak dapat seorang hati Bapak yang ngomong, bukan Tuhan mengizinkan, ini bukan dosa ya, perbuatan bodoh saya itu bukan dosa, tapi mungkin pengambilan keputusan yang gegabah, atau bagaimana respon saya gitu. Tuhan bisa ngomong gini, belajar lagi ya nanti, ya besok-besok juga belajar lagi ya. Kayak seperti datanglah seperti seorang anak. Maka saya percaya Anda akan menangkap isi hati Tuhan. Membaca Alkitab ini Anda tidak akan menjadi sebagai kayak seorang reviewer. Alkitab ini ngomong ini, Alkitab ini ngomong gini. Di ayat perjanjian baru ngomong Kisah Para Rasul mengatakan ini. Tapi di Efesus mengatakan hal yang lain. Kok nggak sama ini, kok nggak match, kok nggak ini, kok nggak ini. Apa yang menjadi dasar kita menjadi seorang reviewer, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran di dalamnya. Ada yang sempat berkata gini, seharusnya Tuhan itu berkata tidak sama Paulus. Ada suara atau hanya cahaya? Jangan dilihat itunya. Lihatlah simple, saya bikin simple kalau baca Alkitab. Lihatlah pertobatannya sama enggak? Ujungnya sama enggak pertobatannya? Point of view penulisnya itu banyak. Kisah Para Rasul yang menulis adalah Lukas. Yang menulis ayat yang lain adalah orang lain. Bayangkan semua point of view, ujungnya satu, pertobatannya Paulus. Melihatnya itu segala sesuatunya. Kalau enggak, kita akan melihat segala sesuatu. Enggak relevan, ini enggak relevan. Kita membacanya dengan logika macam-macam. Anda tidak akan menangkap hal itu menjadi suatu kebenaran. Anda akan menangkapnya. Ini salah ini gini. Percayalah, tuntunan saya sampaikan di ibadah 1. Bagaimana perjalanannya Daud di Siklak. Bagaimana perjalanannya seorang Daud yang seharusnya di Gua En-Gedi dia punya kesempatan, tapi firman berkata, jangan. Daud gak jadi mengutik, dan pada saat semua kerumunan mengatakan, benar yang kamu lakukan ini. Daud mengatakan, ada firman yang berkata, dan itu perkenanan Tuhan ada. Saya percaya GMS, Jemaat Ibadah 2 ini. Di saat kita dibacem tanda kutip di dalam firman, di dalamnya nanti ada perkenanan Tuhan. Semakin mengenal isi hati Tuhan, nanti ada perubahan-perubahan transformasi kehidupan dalam kehidupan kita. Di sini kita belajar dasar-dasar yang menjadikan Daniel sebagai contoh orang yang menjaga kebenaran, yang berpegang teguh dengan pendeta, yang bisa mengalami sesuatu yang perubahan dalam kehidupannya. Daniel itu menjaga kekudusan dengan tidak menajiskan diri. Di Daniel ayat 1-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya kepada santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Seseorang yang kalau mau ngomong baik, dia akan melihat gini.
Ini orang yang sudah berpegang pada kebenaran. Dia mengatakan, minuman ini, anggur, minuman raja. Dia melihat, ini kelemahanku, aku nggak bisa minum ini. Aku nggak bisa. Dan dia berpegang pada itu. Jangan dilihat tindakannya ya. Jangan dilihat tindakannya. Tangkap hatinya. Dia tidak berkompromi. Ini hatinya. Hatinya itu dia tidak berkompromi. Walaupun dia tahu ujungnya harusnya. Promosi itu kan dari seseorang yang menyenangkan hati Raja Nebukadnezar ya. Anda percaya? Kalau Anda sudah berpegang kebenaran. Bekerjalah. Berkaryalah di marketplace. Sampai orang itu tidak bisa mencela kita. Lah ya memang kerjanya kayak gitu. Lah iya, sampai kita itu harus pakai kompromi agar bisa diterima di areanya mereka. Artinya apa sih? Karena kita nggak punya performa yang sesuai dengan standar yang dimau mereka. Negosiasinya itu di area lain. Menyenangkan hatinya pemilik proyek atau pemilik usaha. Akhirnya kita jatuhnya di situ. Yang dilihat bukan performa kita, tetapi lebih ke arah aku ngapiin kamu loh, aku bayain kamu. Seseorang yang berpegang kepada kebenaran yaitu satu yang akan dilihat, performa kehidupannya dia. Aku ini dipakai karena aku ini punya performa. Seseorang yang akan menjadi kepala bukan ekor. Jadi kebenaran itu akan membuat Bapak Ibu berkarya di marketplace, di tempat kerja Anda akan lebih luar biasa. Karena Anda tidak akan menggunakan hanya jalur koneksi. Orang dunia memakai jalur koneksi. Anda menggunakan jalurnya adalah karya. Orang itu mau nggak mau pakai Anda, kita adalah karena gini. Saya ini semestinya ya, orang ini nggak bisa ngapiin saya. Biasa sih secara hubungan, tapi ya mau nggak mau. Karena kerjaannya memang saya ini nggak bisa nggak pakai dia. Karena kerjaannya memang sesuai dengan pesanan yang saya harus punya standar ini. Daniel, kenapa kok raja tidak marah? Raja itu akhirnya marah karena dihasut. Tetapi kemuliaannya tetap ada. Daniel ini di mata raja, dia ini performanya bagus. Jadi orang yang mengenal kebenaran di dunia marketplace-nya itu menunjukkan performa kerja yang bagus. Amin, katakan amin. Saya berdoa semakin Anda membaca firman, Tuhan akan memberikan hikmat. Karena dikatakan di Alkitab, saya kembalinya di firman Tuhan. Barang siapa merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan aku mau belajar benar Tuhan. Tapi intimidasi semuanya mengatakan aku harus majunya dengan koneksi. Minta dengan Tuhan, berikan aku hikmat Tuhan, tetap aku bisa jalannya benar. Aku gak mau melakukan hal-hal yang bagi Tuhan najis, yang dilarang. Tapi aku juga bisa tetap berkarya. Minta hikmatnya dari Tuhan, Tuhan akan buka satu persatu cara-caranya yang Tuhan akan berikan. Daniel memutuskan untuk tidak menyajiskan diri dengan makanan dan minuman dari raja. Keputusan ini berdasarkan dari perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh. Tadi yang saya katakan, jangan bingung dengan ininya, tindakannya, tapi bingunglah dengan hatinya dia, kita searchingnya, kita mencarinya, Daniel kok mau melakukan itu ya. Tindakan Daniel itu menunjukkan komitmen untuk hidup kudus di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Ini bukan hal mengenai tidak boleh makan atau secara liturgi saja, tetapi kita bisa menangkap bentuk ketaatan Daniel dengan firman Tuhan. Sejalan dengan Yohanes 17 ayat 17, di mana Yesus berdoa agar muridnya dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti Daniel yang memilih untuk hidup menurut standar kebenaran Tuhan. Yesus ingin para pengikutnya dipisahkan dari dunia melalui hidup yang sesuai dengan firman. Ketaatan Daniel pada firman dalam doa. Hanya membaca Alkitab tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan akan melahirkan farisi-farisi. Kita akan mudah untuk menghakimi orang.
kamu nggak sesuai Alkitab, kamu nggak sesuai ini. Padahal seharusnya Alkitab itu pedang bermata dua, satu sisinya juga mengarah ke kita. Tuhan itu mengkoreksi kita. Bukan kita ini tugasnya mengkoreksi orang lain. Kita itu membawa orang itu di bawah kaki Tuhan. Bukan kita yang mengkoreksi. Biarlah Tuhan yang mengkoreksi. Mungkin teman kita sedang berlumpurkan dosa. Bersihkan lumpur-lumpurnya, katakan tentang firman Tuhan, tapi berikan harapan. Bukan di judgment, bukan dihakimi aja. Kamu ini berdosa, sudah titik. Tapi kasihkan juga, sesuai firman, Tuhan itu juga mengampuni. Ajak mereka itu mendekat kepada Tuhan. Saya percaya nantinya kehidupan mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka akan diubahkan. Saya sering mendapatkan kesaksian bahwa orang yang dulunya, kalau kacamata dunia, orang ini udah rusak, gak bisa diselamatkan. Sekarang Tuhan itu bisa pakai dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena ada orang-orang yang mau menginjili mereka. Kebenaran itu gak stop sampai kita, tapi kebenaran itu juga nanti bisa kita berikan kepada orang lain. Bukan bentuk penghakiman, tetapi bentuk kasih dan kebenaran. Demi didengar Daniel, kita baca di Daniel 6 ayat 10, ketaatan Daniel pada firman dalam berdoa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam rumahnya itu ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya, seperti biasa yang dilakukan. Apapun musim kehidupan Bapak, surat perintah itu mungkin keluar. Artinya surat perintah itu apa? Ini sesuatu yang tidak nyaman buat Daniel waktu itu. Harusnya Daniel, dia bertanya, Tuhan aku sudah taat loh Tuhan. Kenapa kok ini boleh terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, aku sudah melayani. Tuhan, saya sudah melayani Engkau dari muda. Saya sudah semuanya. Tetapi hal ini kok boleh? Daniel sudah ngomong, saya tidak mau megang barang yang najis di mata Tuhan. Makanan, minuman. Tetapi malah yang keluar adalah surat perintah. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Kita belajar. Dia masuk ke kamarnya dan dia membuka tingkap-tingkap itu. 3 kali sehari. Tingkap itu dibuka, jadi ini rumahnya lantai 2. Tingkap itu adalah penutup. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau saya baca ya, saya belum ke sana. Tingkapnya itu ada penutup kayak dari bahan kain atau istilahnya juga kayak kanopi zaman sekarang. Kanopinya ini dibuka. Jadi orang bisa melihat apa yang dilakukan. Dia lakukan adalah 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Bapak Ibu, membaca firman bukan berarti membuat hidup kita akan lancar segala sesuatunya. Mungkin nantinya akan ada tantangan dalam kehidupan Anda. Tapi percaya satu, kalau Anda malah gak membacanya, tidak mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebenarannya, Anda bisa tersesat. Tetap lakukan apapun musim kehidupan Anda, walaupun surat perintah itu telah dibuat. Daniel tetap melakukan 3 kali sehari berlutut, memuji Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Jangan ubah kebiasaan Anda hanya karena kecewa. Aku sudah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku sudah gak mau saat-saat pribadi dengan Tuhan. Aku ini kecewa sama Tuhan. Aku gak melihat itu, aku gak melihat ini. Daniel melakukan ini. Dan apa yang? Meskipun ada ancaman hukuman mati bagi yang berdoa. Surat perintahnya itu tentang ancaman. Luar biasanya Daniel itu punya hikmat. Surat itu telah dibuat, tapi belum diedarkan. Harusnya Daniel bisa terintimidasi, tetapi ini. Daniel berani melangkah. Bapak Ibu mungkin pada saat Anda melakukan kebenaran itu, ada intimidasi. Proyek-proyek tiba-tiba down. Ditahan semua. Karena Anda melakukan kebenaran. Percayalah satu ya. Tuhan akan memelihara hidup Anda. Ini perjalanan iman Anda bersama Tuhan. Kalaupun pohon ara tidak berbuah, Tuhan tetaplah Tuhan.
Anda tidak mengecap Tuhan itu hanya berdasarkan dari berkat. Oke, aku melakukan ini, berkatku naik. Aku nggak melakukan ini, Tuhan apa? Anda harus mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan pribadi. Saya dari Daud itu saya belajar banyak bahwa di Adulam Tuhan tetap Tuhan. Di En-Gedi Tuhan tetap Tuhan. Di istana Tuhan tetap Tuhan. Di pelarian Absalom pada saat dia dikejar anaknya. Tuhan tetaplah Tuhan. Bisa tidak kita menjadi seperti Daud? Itu juga kata-kata yang muncul di saya. Saya bisa enggak? Saya yang bukan orang yang kurang beriman juga. Di momen saya sakit, misal saya juga enggak minta. Saya minta Tuhan hindarkan. Bisa enggak saya tetap ngomong, Tuhan itu adalah Tuhan buat saya. Saya akan jaga terus dengan kebenaran itu. Bapak Ibu, kebenaran itu harus saya sampaikan bahwa Tuhan tetap Tuhan apapun musim kehidupan Anda. Meskipun ada ancaman hukuman mati bagi yang berdoa kepada selain raja, Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan dan dia tidak takut dibuka tingkapnya. Dia melakukan tetap yang sama. Daniel tetap setia berdoa sesuai dengan ajaran dalam firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa hidup Daniel berdasarkan kebenaran firman, bukan pada peraturan dunia. Dalam konteks Yohanes 17 ayat 17, Daniel menunjukkan bagaimana firman Tuhan menguduskan seseorang dan menjadikan berbeda dari dunia sekitarnya. Daniel tetap berdoa dan memegang teguh prinsip yang diajarkan Tuhan. Meski harus menghadapi bahaya, menunjukkan bahwa hidupnya telah dikuduskan oleh kebenaran firman. Seseorang yang sudah dibacem dengan Tuhan, dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti akan pegang tanganku. Apapun, mungkin hari ini ada yang datang dengan vonis. Sebuah vonis penyakit yang berat bagi beberapa orang. Bagi semua orang saya nggak mau. Anda harus dibaca bahwa Anda tahu, Anda yakin. Aku ini sudah punyanya Tuhan. Balik, saya selalu akan hal ini saya balikkan ke firman bahwa barang siapa yang mengaku aku adalah Tuhan, mereka adalah milikku. Anda adalah milik Tuhan. Apapun vonis yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda harus tahu kebenaran bahwa jangan sampai diputar balik. Dalam waktu beberapa minggu ini, saya melihat sesuatu fenomena. Banyak orang yang tidak bisa melihat bayangan ke depannya itu mau apa. Clueless terhadap kehidupannya sampai mengambil suatu keputusan yang dia tahu bahwa kebenarannya ujungnya di mana. Beberapa orang mengambil keputusan yang berbeda. Kita berdoa, hal itu enggak terjadi. Tapi ingat, kalau itu bisa terjadi di tempat lain, itu bisa terjadi di Solo juga. Saya ajak jemaat GMS Solo mulai peduli dengan orang kiri kanan. Karena ada kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita yang kita bisa berikan ke orang lain. Tanyain kabar mereka. Jemaat GMS Solo, pedulilah dengan orang lain juga. Tanyain kabarmu gimana. Tak kasihin tips ya, para CGL, para sponsor. Salah satu yang bisa membuka conversation itu adalah apa yang bisa aku doakan. Kalau dijawab enggak ada, jawab aja thank you, puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Tapi percayalah, biasanya dari pembicaraan itu, seseorang itu akan menceritakan, aku sedang hadapi ini. Apalagi seorang sahabat yang hadir di tengah-tengah kesulitannya temannya. Itu akan membuat sebuah ikatan itu berbeda. Anda akan masuk sebuah hubungan itu yang levelnya udah beda. Menemani mereka di saat susah. Mari dengan tahu kebenaran ini, semakin membuka hati kita lebih peduli ya dengan orang sekeliling kita. Kelihatannya badannya semuanya baik-baik. Hidupnya itu clueless. Mereka nggak tahu mereka mau apa. Lalu inilah saya yang doakan. Untuk jemaat GMS Solo, ini janji Tuhan bagi seseorang yang punya ketaatan di dalam firman-Nya. Daniel diangkat sebagai orang bijaksana karena ketaatannya pada firman. Kok bisa dia itu gak taat raja. Daniel ini tak kasihin background-nya. Di akhir kehidupan Daniel itu melayani 3 raja. Dibuang karena kepemimpinan berganti-berganti 3 negara. Semuanya memakai Daniel. Padahal Daniel ini bukan tipe yes man.
Ya maunya apa, maunya apa. Ya Daniel memegang prinsip. Kok bisa, itu yang saya katakan tadi di awal. Seseorang yang punya performa sampai gak bisa mengatakan, iya orang ini memang megang kebenaran. Tapi aku ini butuh tenaganya, butuh pemikirannya, butuh hasil kerjanya, hasil karyanya. Aku ini mau gak mau. Walaupun kadang-kadang di satu sisi, aku agak terganggu dengan, Pak itu dosa Pak. Saya gak bisa jalan itu. Kamu kok ngejak saya ini muter. Tapi orang ini selalu bisa menyelesaikan, selalu bisa menyelesaikan. Daniel tidak mau menyembah raja, tetapi dipakai sebagai orang bijaksananya. Inilah janji Tuhan untuk jemaat GMS Solo Ibadah Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat dalam engkau yang memegang kebenaran. Kelihatannya Tuhan akan mengatakan bodoh. Tetapi karena hikmat Tuhan yang mengatakan bodoh akan terpelongo. Bahasa apa ya terpelongo ya? Akan ternganga. Kok bisa ya orang itu dapat jalan seperti itu ya? Dan juga melalui keputusan Daniel berpegang teguh kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego itu juga merasakan mujizat. Tungku api yang tidak membakar mereka. Dan itu pertemuan ada 4 orang, 1 orang. Sadrak, Mesak, Abednego dan orang keempat ini adalah M huruf besar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya ajak baca Alkitab, kalau yang belum pernah membacanya, baca dari perjanjian baru dulu, selesaikan, balik ke perjanjian lama, selesaikan sampai ke Maliaki. Anda akan melihat perjanjian lama ini akan bicara kepada satu titik, satu individu, yaitu Yesus Kristus. M keempat itu, yang huruf besar, orang keempat, dari Sadrak Mesak adalah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di Daniel 2 ayat 20. Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel, seseorang yang mengerti kebenaran. Dia tahu yang memberikan hikmat, bukan kemampuan dia. Bapak, Ibu, saudara. Mungkin hari-hari ini ada sebuah bisnis yang harus mengalami perubahan dalam kehidupan Anda. Jangan berjalan dengan pengalaman Anda sendiri ya. Saatnya Anda berjalan dengan iman yang baru. Bahwa seperti yang dikatakan Daniel. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Bagaimana kita mengenal dialah kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Hikmat yang dimiliki Daniel adalah hasil dari hidup yang dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Ia dikenal sebagai seorang yang penuh hikmat, pengertian, dan membuatnya dihormati bahkan di negeri asing. Ini menggambarkan bahwa mereka yang hidupnya dikuduskan oleh firman Tuhan akan memiliki hikmat yang melampaui pemahaman dunia ini. Seperti yang dikehendaki Yesus dalam Yohanes. Saya undang PAW bangkit berdiri. Dari pembacaan Yohanes 17 ayat 17. Bisa? Oke. Yohanes 17 ayat 17. Aplikasi yang pertama. Membaca firman Tuhan untuk memurnikan pikiran dan hati. Bapak Ibu yang sedang mengalami kegalauan, gundah gulana dalam kehidupan Anda. Jangan lari ke barang-barang yang lain. Jangan lari ke dalam minuman alkohol, obat-obatan, pornografi. Melampiaskan, saya harus steam down. Istilahnya steam down itu kayak mesin presto, kalau udah uap itu udah naik, rasanya kayak sudah bunyi presto. Gak zamani ya sekarang ya presto ya. Karena saya di anak-anak muda, presto itu apa kok? Presto itu? Presto itu kalau pengen membuat makanan lebih lunak, daging terutama itu harus dipres. Uapnya itu dikumpulkan jadi satu. Itu yang kadang-kadang membuat kalau sudah pack uapnya, kalau nggak hati-hati bukanya, tutupnya itu bisa meledak. Seseorang, kalau dalam kehidupannya dia merasa hidupnya sudah, aku ini sudah cukup, aku ini sudah nggak mampu lagi menerima. Bacalah firman untuk dimurnikan hati dan pikirannya. Bukan hanya hati loh. Firman mengatakan pikiran juga. Yohanes 17 mengingatkan kita bahwa firman Tuhan menyucikan kita dalam kebenaran. Kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai bagian hidup sehari-hari. Jangan pernah berubah apapun musim kehidupan Anda. Seperti kayak Daniel. Surat udah dikeluarkan, dia tetap
berdoa sehari 3 kali berlutut. Aplikasi yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai standar dalam menilai kebenaran. Anda tahu, setiap tindakan Anda akan kembalinya ke firman. Ini boleh enggak ya? Ini boleh enggak ya? Terutama butuh hikmat di area abu-abu. Itu sangat butuh hikmat, butuh kedekatan dengan Tuhan. Yang ketiga, menggunakan firman Tuhan untuk memperbaiki diri dan membimbing orang lain. Mari, melalui mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu, hari ini saya percaya ada hati-hati yang dilepaskan dari belenggu-belenggu. Mari kita nyanyikan hati ini, datang ke sumber kebenaran tersebut yang berdoa di Yohanes 17 ayat 17, yaitu doa seorang imam yang berdoa buat murid-muridnya, yaitu kita semua, yaitu Yesus Kristus. Bawa hati kita dengan memuji hati, menyembah Tuhan melalui pujian ini.